Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya saat ini ada di Lingkar Selatan, ya, di Gedung Hajah Kusmiati. Hari ini, pagi ini ada kegiatan dengan tajuk atau tema Safari Dakwah untuk Palestina. Konon nanti akan ada penampilan Opik Tombo Ati. Ini adalah salah satu kegiatan yang digagas oleh komunitas Muslimah Sukabumi, ya. Kalau tidak salah, saya tadi baca di baligo di depan gedung ini ada yang namanya komunitas Muslimah Sukabumi yang menggagas atau yang menginisiasi kegiatan Safari Dakwah Cinta untuk Palestina. Selain kegiatan dakwah atau memuat konten-konten dakwah, di sini juga disiapkan oleh panitia ini berbagai macam jajanan, ya, UKM atau UMKM khas Kota Sukabumi. Nah, ini kawasan ini ada di Lingkar Selatan. Kalau Anda berasal dari arah barat itu Palihwetanen, terminal tipe A, ya, Kota Sukabumi. Nah, begini suasananya, masih sepi sebab mungkin nanti kegiatannya akan dimulai pukul 8:30, ya. Rencananya akan dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, yaitu Kang Bobi Maulana, ya. Nah, salah satu inisiasi ya kegiatan ini yaitu tujuannya untuk menggalang dana atau aksi selain dana atau finansial juga untuk mendukung semangat bagi masyarakat atau warga Palestina yang sedang atau masih ada dalam penindasan. Tidak usah saya sebutkan terlalu mendetail lah, karena teman-teman juga sudah pada tahu, ya, bagaimana kondisi umat Islam yang ada di Palestina saat ini. Ya, mungkin jauh berbeda dengan kita lah. Kita masih bisa begini, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan, ya, kemudian mengadakan dangdutan, ya, mengadakan jalan santai. Mungkin umat Islam yang ada di Palestina tidak begitu, ya. Umat Islam yang ada di Palestina mungkin saat ini malah ada banyak, ya, anak-anak yang belum makan pagi, kemudian tidak bisa mandi, ya, karena memang fasilitas dasar kehidupannya banyak yang rusak, ya, akibat dibom atau akibat diluluh lantakkan oleh Zionis, ya, begitu, ya. Jadi kita sebagai bangsa yang ada di wilayah ini mesti selalu mengucapkan rasa syukur, ya, ketika mesti dibandingkan dengan kondisi umat Islam yang ada di Palestina. Kondisi umat Islam yang ada di Palestina itu saat ini, ya, saya katakan mungkin anak-anaknya tidak bisa mengenyam pendidikan. Namun demikian, ya, meskipun begitu, saya melihat bahwa anak-anak Palestina karena ditempa ataupun diasah, ya, oleh hal yang tidak mungkin bisa dihadapi, ya, oleh anak-anak kita, maka mereka tumbuh menjadi manusia-manusia yang kuat, memiliki karakter dan mental. Ya, mungkin kalau kita bandingkan, ya, bukan saya membanding-bandingkan yang baik dengan yang tidak baik, ya, ini adalah contoh bagi
anak-anak yang ada di Indonesia yang hidupnya santai, yang hidupnya enak ya, yang hidupnya itu selalu tidak bisa lepas dengan gawai atau gadget. Sedangkan anak-anak Palestina itu hidupnya tidak bisa lepas tina debu ya, tetapi mereka mampu survival ya atau bertahan hidup. Ini mesti kita contoh ya. Karena saya selalu memandang bahwa hidup ini siklus atau semacam roda yang terus berputar ya. Ya kenapa misalnya anak-anak Palestina saat ini diuji dengan kondisi yang saya lihat, saya pun ya jika mengalami demikian tidak akan menghadapinya dengan kuat ya, apalagi ketika kita mesti menahan lapar ya. Kemudian menahan telinga kita dari suara dentuman bom. Sementara kita di sini saat ini hidup dalam ya kenikmatan ya. Bahkan ketika contohnya banyak kegiatan ya, ketika umat Islam di belahan dunia lain itu sedang, jangan umat Islam saja ya, ketika manusia lain ada yang masih belum bisa makan sejak pagi sampai malam, kita sedang cacamuilan di kafe ya. Kita sedang menikmati hidangan yang serba wah ya di sebuah rumah makan, atau mencicipi hidangan di meja makan rumah kita. Nah itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri ya, karena Allah itu selalu mengingatkan kita bahwa kenapa kita itu sebagai manusia sangat sulit untuk bersyukur ya, ketika misalnya orang lain yang ada di belahan dunia lain itu sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Kita mungkin pernah mengalami itu ya, nenek moyang kita di masa Jepang ya, selama 3 tahun 3 tahun setengah ya. Jepang masuk ke Indonesia itu kan tahun 42 sampai 45 lebih ya. Saya tidak memandang dijajah ya, karena bagi saya, prinsip saya, Indonesia itu tidak pernah dijajah. Kalau kita mengakui Indonesia dijajah, berarti kita bangsa yang lemah. Itu sih prinsip saya. Kalau teman-teman itu nggak apa-apa ya. Namun kenyataannya Indonesia itu menurut catatan ya, Belanda itu sulit untuk menguasai Indonesia. Ya ketika sulit itu bukan dijajah ya, tetapi SCW Belanda menghadapi Indonesia yang memang saat itu nenek moyang kita tangguh. Namun selain itu ada juga kan masyarakat yang tidak berjuang, seperti anak-anak, perempuan yang kena getahnya. Mereka kan mesti menahan lapar. Bahkan di zaman Jepang itu ada masyarakat yang sengaja memasak bogo cau ya. Kata nenek saya itu memasak bogo cau itu jadi batang pisangnya diasakan gitu teman-teman. Nah itu pernah juga dialami ya. Saya katakan tadi bahwa kehidupan ini memang siklus ya, ataupun roda yang selalu menempatkan manusia itu pada posisi yang tepat. Saya pikir tepat ya. Kenapa misalnya Palestina mengalami itu adalah hukum yang memang tepat. Hukum yang memang selalu tepat, tidak salah ya. Jadi ketika kita memahami situasi dan kondisi apapun yang dialami oleh umat manusia secara umum ya, di belahan dunia manapun, itu adalah hal yang memang mesti berlaku dan tepat. Dan saya katakan itu tidak bisa kita elak, itu tidak bisa kita lawan ya.
itu tidak bisa kita ya lawan, apalagi ketika kita memandang dunia ini atau planet bumi ya, jangan dunia, planet bumi yang kita tempati ini adalah bagian paling kecil atau partikel paling kecil di semesta. Ya, jika dibandingkan dengan planet-planet lain kan bumi itu menempati posisi paling kecil. Nah begitu teman-teman, semoga safari cinta Palestina ini meskipun dalam skala kecil ya, ada di kota Sukabumi, di salah satu sudut planet bumi ini, namun setidaknya memiliki efek domino nanti ya, atau memiliki butterfly effect. Peristiwa saat ini yang sangat kecil akan mengubah dunia di masa yang akan datang. Nah itu adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi teman-teman ya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan kecil inilah dunia akan menjadi lebih damai. Ketika salah seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya, itu akan menimbulkan kejadian yang dahsyat di masa yang akan datang. Kalau di dalam teori saat ini kan disebutnya butterfly effect. Begitu teman-teman. Nuhun.